pihak saya di sini, Nur Fadlia Putri Daud. Sini saya berperan sebagai reporter mengenai isu pentingnya pendidikan moral bagi generasi milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Mela Fitriani dari kelas G. Di sini saya berperan sebagai Duta Pendidikan Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Herianto. Di sini saya berperan sebagai Wali Kota Gorontalo untuk membahas pentingnya generasi milenial di masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa lagi dan saya Nur Fadlia Putri Daud. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu terhangat, yaitu pentingnya moral bagi generasi milenial. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lapangan Taruna Remaja, di mana di sini sering dikunjungi oleh tokoh-tokoh besar. Sekarang saya akan mencari tokoh-tokoh besar tersebut. Permisi, selamat sore Ibu. Bisa minta waktunya sebentar dengan Ibu Dea? Ya. Bisa perkenalkan nama Ibu? Nama saya Dea Mela Fitriani. Saya di sini Duta Pendidikan Provinsi Gorontalo. Minta waktunya sebentar Ibu. Sini saya akan menanyakan tentang moral bagi generasi milenial. Pertanyaan pertama Ibu, menurut Ibu sendiri apa sih itu moral? Moral itu menurut saya yaitu suatu pengetahuan yang menyangkut budi pekerti untuk manusia. Selain itu, moral adalah suatu aturan kesusilaan yang meliputi norma perbuatan dan tingkah laku yang baik. Pertanyaan kedua Ibu, mengapa pendidikan moral sangat penting bagi kita, terutama di era generasi milenial? Nah, pendidikan moral sangat penting untuk generasi milenial, mengingat bahwa pengertian dari generasi milenial itu sendiri adalah generasi yang tidak bisa lepas dari dunia teknologi, seperti media sosial, hiburan-hiburan lainnya yang ada sangkut pautnya dengan internet. Nah, ini sekarang sudah menjadi pokok dari kebutuhan manusia. Dengan adanya pendidikan moral, kita bisa mengubah kepribadian seseorang menjadi lebih terarah lagi. Kemudian, dengan adanya pendidikan moral juga, kita bisa mengetahui lebih dalam lagi apa moral itu sebenarnya, seperti apa moral yang baik. Dan kita bisa mengarahkan seseorang atau manusia, seluruh manusia, memperbaiki moral menjadi lebih baik lagi. Pertanyaan berikut Ibu, menurut Ibu sendiri apakah yang akan terjadi jika negara kita dipimpin oleh orang yang tidak memiliki moral tetapi memiliki nilai akademis yang tinggi? Aduh, itu pertanyaan yang luar biasa ya. Negara ini akan hancur karena dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki jiwa moralitas sama sekali. Seharusnya negara ini dipimpin oleh pemimpin yang memiliki jiwa moralitas, artinya pemimpin yang bisa bertanggung jawab, pemimpin yang disiplin terhadap pekerjaannya, disiplin terhadap waktu, dan disiplin terhadap semuanya. Nah, apa guna jika negara ini dipimpin oleh pemimpin yang memiliki nilai akademis tinggi sebagai permisalan, yaitu beliau umpama lulusan dari universitas terkenal di luar negeri atau beliau mahir di bidang pekerjaan lainnya, tetapi dia tidak memiliki jiwa moralitas tinggi, itu menurut saya sangat tidak berguna sekali. Jawaban yang sangat bagus dari Ibu. Berikut pertanyaan terakhir. Menurut Ibu sendiri, adakah faktor-faktor yang menyebabkan krisis moral di negara kita ini? Faktor-faktor yang menyebabkan krisis moral di negara kita ini terutama pada generasi milenial, yang pertama menurut saya yaitu kemajuan teknologi. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kemajuan teknologi kan. Generasi milenial itu kan generasi yang tidak bisa lepas dari kecanggihan teknologi. Nah, ini justru mereka menyalahgunakan dari kecanggihan teknologi tersebut. Mereka malah menyalahgunakan dalam artian mendownload situs-situs yang tidak berfaedah, main game online yang justru itu akan membuat mental mereka menjadi merosot. Kemudian yaitu pengaruh lingkungan dan kebudayaan asing. Di sini mereka malah lebih menyukai menonton film-film barat, sharing hal-hal yang menurut saya itu sangat tidak penting dan itu akan membobrokkan mental mereka. Seharusnya itu mereka pergunakan untuk menonton film edukasi yang menambah pengetahuan mereka tentang negara ini, untuk mengembangkan negara ini.
Kemudian yang ketiga yaitu lemahnya nilai keimanan dan ibadah kita. Teknologi juga sangat berpengaruh dalam melemahnya tingkat keimanan dan ibadah kita. Seperti contohnya yaitu saat azan berkumandang, mereka sangat asik bermain game tanpa mereka sadari itu sebenarnya adalah panggilan untuk kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Mereka lebih mementingkan nilai dunia tanpa memandang dunia akhirat mereka ya. Kemudian yaitu melemahnya rasa tanggung jawab mereka, melemahnya rasa percaya diri mereka. Mereka tidak fokus untuk memikirkan tentang masa depan mereka. Nah, untuk itu kita sebagai generasi milenial seharusnya kita itu harus memilih memikirkan bagaimana kita untuk mengatur diri kita ke depannya lagi, untuk mengembangkan bangsa kita menjadi lebih terarah lagi. Menurut saya itu sudah lumayan. Jawaban yang sangat luar biasa dikatakan oleh Ibu Dea sendiri. Terima kasih atas waktunya, Bu. Sama-sama. Berikutnya kita akan mencari satu narasumber lagi yang ada di sekitar sini. Selamat siang, Bapak. Saya minta waktunya sebentar. Oh, silakan bisa. Ini saya sedang bicara dengan siapa? Saya Aldi Herianto, saya selaku Wali Kota Gorontalo. Tujuan saya di sini yaitu meminta waktu Bapak tentang membincang-bincang tentang pentingnya moral bagi generasi milenial. Dan pertanyaan pertama Bapak, menurut pandangan Bapak sendiri, apa generasi milenial tanggapan generasi milenial terhadap HAM? Ya, menurut saya generasi milenial ini adalah generasi yang tidak pernah lepas dari elektronik. Ya, maka dari itu kita harus menjembatani mereka untuk membangun Indonesia yang jauh dari HAM dengan menggunakan media-media informasi tersebut, media-media maya, untuk menjadikan media alternatif untuk membahas persoalan-persoalan HAM agar tidak terjadi lagi di Indonesia. Pertanyaan kedua Pak, menurut pandangan Bapak sendiri bagaimana moral yang baik itu? Ya, moral yang baik itu adalah perilaku per individu atau per kelompok yang menggunakan etika-etika yang ada di dalam masyarakat, seperti norma-norma. Yang pertama, norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Pertanyaan ketiga Pak, menurut Bapak sendiri kan negara kita negara Indonesia. Apakah bagi negara kita sudah bisa disebut sempurna moral negara kita? Ya, jika berbicara moral sempurna, ini masih pro kontra ya di dalam masyarakat. Apalagi berbicara tentang moral. Ya, menurut saya moral di negeri kita ini masih belum sempurna. Mengapa? Karena masih banyak kasus-kasus amoral yang terjadi di negeri ini. Titik permasalahannya yaitu pada masih banyak sebagian orang yang menganggap bahwa HAM-HAM atau moral-moral di Indonesia itu yang masih banyak melanggar. Padahal dia tidak mengetahui apa definisi dari moral tersebut. Sehingganya dia dengan mudah menuduh sebagian pihak menjadi perusak moral tersebut. Pertanyaan berikut yaitu menurut Bapak sendiri, menurut Bapak bagaimana jika pendapat Bapak tentang faktor-faktor yang menyebabkan krisis moral bagi negara kita? Ya, pertanyaan bagus. Menurut saya faktor-faktor yang menjadi krisis moral di negeri kita ini mungkin dengan seiring berkembangnya teknologi. Ya, dengan berkembangnya teknologi, para generasi muda kita dengan mudahnya menggapai konten-konten yang tidak sesuai dengan umur-umur mereka. Yang kedua, berkembangnya budaya-budaya barat juga menjadi faktor-faktor berkembangnya krisis moral di negeri kita. Yang ketiga, mungkin rasa disiplin, rasa bertanggung jawab di dalam diri kita itu perlahan-lahan hilang dengan seiring berkembangnya dunia-dunia maya di era milenial ini. Dari tanggapan Bapak tersebut, apakah Bapak punya tanggapan lain mengenai cara menanggulangi penyebab krisis tersebut? Ya, cara menanggulangi krisis moral di negeri ini sebenarnya sangat mudah. Yang pertama, dengan peran orang tua itu sangatlah penting untuk memberikan arahan-arahan kecil kepada anak-anak mereka untuk berkembangnya moral-moral mereka tersebut. Yang kedua,
peran regulasi pemerintah dan hukum juga perlu diperhatikan. Pemerintah harus turun tangan dalam memberantas hukum di negeri ini tanpa memandang status seseorang. Yang ketiga, peran agama juga sangat penting dengan dukungan dari segala pihak untuk menyatukan masyarakat, membangun Indonesia kita dengan moral yang baik sesuai dengan undang-undang dan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila. Ya, jawaban yang sangat luar biasa yang dikatakan oleh Pak Aldi. Terima kasih atas waktunya Bapak. Mohon maaf dan salah. Ya. Tadi kita sudah mendengarkan dua narasumber hebat kita yang tentang membahas pentingnya moral bagi generasi milenial. Di sini satu pesan dari saya, mari kita bersama meningkatkan kesadaran pentingnya moral bagi generasi milenial dan mari kita membentuk generasi milenial yang bermoral. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video dari kami tentang Pentingnya pendidikan moral bagi generasi milenial. Jangan lupa untuk like, Komen, and subscribe YouTube kami. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Give them prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Shout out to my